pondok kembali, dan di mana kita tahu semua peserta boleh dibilang di luar provinsi Sumatera Selatan, artinya akan mengundang wisatawan maupun atlet yang datang ke Danau Rano. Pertanyaannya sederhana. Yang pertama, apa yang bisa dilibatkan kepada kami SDM lokal agar kami bukan hanya sebagai penonton? Dan mohon pertanyaan ini nanti juga bisa dibawa kepada panitia utama agar jangan ada pertanyaan kami datang cuman untuk nonton sedangkan tamu datang ke daerah Danau Rano. Itu pertanyaan untuk Pak Kadis Pariwisata. Data pendukung yang kami terima Pak Kadis, yang juga apa yang harus dilakukan dengan kami adalah dalam hal ini semua peserta di sini, seringkali kami menemukan di dunia maya harga-harga makanan yang melebihi ekspektasi. Kami Kompas Rano mencoba mencari informasi, kami coba turun ke lapangan, tapi memang kami baru menemukan beberapa titik tetapi belum bisa menentukan. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama Pak Kadis, artinya sosialisasi tidak boleh berhenti kepada para pedagang, khususnya UMKM dalam hal ini isu-isu kuliner atau pedagang kuliner makanan, agar kalau melihat plat B yang bawa harganya sama dengan plat BG gitu. Nah, ini kadang-kadang kami temukan. Nah, karena sebenarnya kalau parkir motor Pak, kenapa harus dengan helm katanya? Artinya helmnya juga ikut parkir Pak. Dan ini naik di dunia maya. Jadi artinya nanti kami minta bantuan juga dengan Pak Kapolsek, kita bersama-sama sosialisasi Pak ke parkir-parkir pengamanan, bahwa ya orang kalau parkir motor naruh ya masa kita harus bawa helm keliling kemana-mana. Ini juga masukan yang kami catat, dan saya kira partnership kami Kompas Rano nanti selain dengan Pak Kepolisian, dengan Pak Dinas Pariwisata. Itu pertanyaan untuk Pak Kadis Pariwisata. Pertanyaan untuk Pak Disnaker sederhana Pak. Cita-citanya sederhana Pak. Kami SDM terbatas, pengalaman terbatas, pendidikan terbatas. Maka solusi yang terbaik adalah membangun BLK. BLK itu tadi sudah Bapak sampaikan, tapi mungkin perlu juga Bapak segerakan. Apakah nanti kita bisa mendorong melalui provinsi maupun Pak Bupati untuk pariwisata diutamakan dulu di daerah-daerah khususnya di Rano Raya, dan apa syaratnya buat teman-teman yang tertarik mengikuti BLK. Sebab kalau nanti Bapak pungut lagi bayaran, mereka malah keberatan. Ini harus dicarikan jalan keluarnya untuk BLK. Untuk BPBD Pak Koni pada prinsipnya terima kasih sudah menyampaikan, tapi satu pertanyaan dari saya untuk juga atas nama peserta nanti adalah sering-sering kita mungkin bersinergi Pak. Jadi walaupun tadi Bapak sampaikan kalau penanganan korban bisa dihandling oleh Basarnas, tetapi saya kira dengan bisa duduk bersama BPBD, terus dengan teman-teman Pak Kepolisian dan juga Kompas Rano dan juga stakeholder lainnya, mari kita mulai bisa mendatangi desa-desa wisata untuk memberikan satu masukan mengenai bagaimana menindaklanjuti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dari saya mewakili moderator untuk bertanya, walaupun mungkin agak serakah ini pertanyaan. Tapi pertanyaan itu tidak dijawab sekarang. Sekarang saya minta kepada peserta yang mungkin akan mengajukan pertanyaan, monggo saya kasih untuk termin pertama 3 orang. 1, ada lagi 2, 1 lagi 3. Jadi ini tunggu dari sana. Mohon Pak MC dibantu dengan Bapak ini memperkenalkan diri Pak, dari mana biar kami mengenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Nama Raja Prin Istri SPD, Kepala SMK 2 Akun Selatan di Sepatuhu. Ini saya ingin benar itu saya tambahkan sedikit. Kami dari pihak pendidikan sudah membackup ya, bahwa sesuai dengan aturan dari kementerian kita buka stasiun baru itu sesuai potensi daerah. Sehubungan sekarang ini gencar dalam ranah untuk wisata,
kami sudah buka jurusan perhotelan. Sekarang sudah ada kelas 2 sekarang ini. Kelas 2 terus orang, kelas 1 sudah 25 orang. Jadi meningkat ini peminat untuk masuk perhotelan. Nah ini kami ingin bertanya, yang pertama masalah lingkungan. Saya sampaikan ini banyak informasi masalah pungutan. Nah ini bagaimana dari pihak pemerintah setempat ya yang terkait itu diberi satu tempat parkir ya, seperti ada pakai kupon itu kan sudah resmi. Jadi masuknya dibanding bebas dari Pusri bebas tapi parkir dibayar. Ini tidak dibanding bayar keluar Pusri bayar lagi, parkir bayar lagi. Jadi kesana banyak pungutan liar. Jadi banyak informasi dari kawan-kawan banyak pungutan liar di kalau ada event-event. Jadi bagaimana buat parkir pakai kupon, saya lihat di ikon sudah ada halaman parkir itu di pos pakai cek resmi. Jadi ada satu tempat pungutan parkir. Jadi mau masuk keluar Pusri, masuk Pusri keluar Banding itu tidak ada pungutan lagi. Nah itu. Kedua masalah kuliner itu betul oleh-oleh. Nah ini saya lihat belum ada dari kerja untuk kursus membuat cindera mata. Jadi untuk gantungan kunci motor sebagainya. Nah ini perlu dibikin oleh pihak kerja dibuat ini latihan untuk membuat cindera mata. Kemudian berikutnya untuk BNPB Basenar ini saya lihat lambat namanya. Ini bagaimana dibuat pusku. Contoh dari Merdua ke sini, puskunya di Pelawi di tengah-tengah. Ada pusku. Itu libatkan stakeholder, Kompas, Ranau, libatkan itu LSM gitu kan. Jadi kalau ada longsor di sini dekat dari Pelawi puskunya, ini di Pemkap standby alat beratnya itu. Jadi itu makan waktu itu. Di antara Pulau Beringin dengan Merdua, di mana puskunya juga kisah. Nah itu ada pusku-puskunya. Jadi perlu kita pikirkan. Jadi ada bagian-bagian jalan di Pemkap standby sama itu. Kalau di Pemkap kan makan waktu sekian jam. Tapi kalau di Pelawi kan tengah-tengah itu. Jadi kalau mau ke Ranau cepat, ada berdua cepat. Nah, itu contohnya. Itu hanya masukan saja. Kemudian kami di pihak sekolah sudah membantu pihak masyarakat itu PKK, Bursa Kerja Khusus. Kami sudah bergerak. Itu ada informasi dari provinsi. Kami sebarkan dengan alumni SMK untuk mendaftar ke sekolah masing-masing. Nah, itu sudah berjalan. Kita sampai oleh Pak Kadi tadi sudah ada beberapa SMK sudah kerja secara resmi. Nah, itu saja informasi dari kami atau masukan ataupun ini usul. Kami terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Bapak sepertinya bukan bertanya, tetapi Bapak sebenarnya cocok untuk memberikan materi. Jadi apa yang tadi kekurangan oleh para narasumber langsung diisi oleh Pak Kapolsek, Pak Kepala Sekolah SMK. Yang saya bingung ini Pak Kapolsek belum narsum tapi pertanyaannya sudah nampung boleh. Jadi banyak hal PR-nya ke depan kita. Baik, penanya kedua rekan Budi yang tadi sudah mengingatkan, silakan. Iya, sini. Maju aja. Memang berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Kompas Ranau yang sebenarnya, Pak. Selanjutnya saya akan menanggapi masalah pariwisata, Pak, sebenarnya. Jadi kebetulan dari lebih kurang dari 2015 saya adalah pelaku pariwisata yang bergerak secara pribadi, bukan secara komunitas. Tapi bukan berarti saya bekerja sendiri. Saya beberapa kali ikut serta dengan Dinas Pariwisata dalam rangka peningkatan potensi SDM pariwisata. Untuk dari pemaparan dari Bapak tadi ada saya rangkum ada masalah hospitality. Masalah hospitality, Pak, memang sangat diperlukan, Pak. Itu salah satu faktor pendukung utama dalam hal pariwisata. Di tahun 2017 saya pernah mengajukan dengan waktu itu Ibu Diren Sinaga ya, waktu di provinsi ya Pak ya, untuk diadakannya HPI, Himpunan Prawisata Indonesia,
untuk cabang Maluku Selatan. Tapi sampai hari ini, mungkin sampai besok belum ada, Pak. Kenapa saya bicara masalah pentingnya adanya komunitas HPI semacam komunitas yang bergerak dalam guide ya, dalam guide, karena di situ aspek-aspek pendukung pariwisata itu akan diangkat. Mungkin dari kita punya ketua forum adat ya, forum adat Maluku Selatan. Mungkin dengan adanya HPI, mungkin mitologi yang ada di Maluku Selatan bisa diangkat. Cerita-cerita tentang Maluku Selatan, dongeng tentang Danau Ranau di Maluku Selatan bisa diangkat melalui HPI. Itu salah satunya, Pak. Dan untuk selanjutnya, untuk peningkatan SDM, Pak, saya sebagai pelaku wisata mengharapkan jangan hanya peningkatan SDM aja, Pak, tapi kami perlu dukungan dan binaan. Apapun programnya, seperti MGD, kami mengharapkan adalah program yang bersifat sustainable,